ini ketika ya, maksudnya kayak kalau gue punya pasangan gitu. Terus ngomongnya gitu sih Kak. Enggak gini Kak. Gue takutnya lo gak boleh menyokap gitu. Bukan masalah gak boleh, tapi pas nyanyi itu emang lagi gak ada siapa-siapa. Benar. Kayak gue akan selalu jadi orang yang ada buat lo, walaupun lo bukan milik gue gitu. Oke, ini kayak dari tadi lagunya kayak cinta bertepuk sebelah tangan mulu ya. Berarti lo jangan sampai jatuh cinta dan bahagia dong. Ntar kalau udah happy gak ada resahnya dong. Gini. Iya juga ya, selama ini gue nulis lagu pas gue Satin Zaneta, penyanyi muda dengan vokal berkarakter dan juga aktris film di Indonesia, hadir di Interlude. Satin cerita nih tentang 2 single yang udah dirilis, Utuh dan Pada Waktunya. Ternyata nulis lagu menjadi media bagi Satin untuk mencurahkan keresahannya. Dengerin obrolan lengkap Interlude hanya di aplikasi Noise. Ada di Play Store dan di App Store. Gratis apps-nya. Sebelum lanjut lagi nonton video ini, minta tolong nih subscribe, like, dan juga share video ini. Terima kasih. Ada Satin Zaneta. Halo Satin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakak Baik, apa kabar? Baik juga. Sekarang kenapa mau jadi musisi atau penyanyi? Karena emang dari kecil tuh kayaknya dekat banget sama musik. Kayak ayah itu sering banget memperkenalkan aku sama musik. Ibu juga suka nyanyi. Ya. Jadi kalau musik kayak itu emang udah deket banget. Sama halnya dengan film juga kan, ayah juga. Ya, udah pasti. Jadi kalau dunia seni sih in general tuh kayaknya emang deket banget sama aku dari kecil. Yang belum tahu para noise mungkin bokapnya Satin adalah putra petir ya, Abimana Arya ya. Iya betul. Anaknya Putri Hujan. Iya. Ya, klop banget nih. Kalau dari bokap sendiri atau penyokap sebenarnya ngasih referensi musiknya apa sih waktu itu? Dulu dari kecil tuh suka dengerinnya, kalau ayah ya malah beda banget sih sama aku sekarang. Ayah tuh dengerinnya The Doors, terus kayak Led Zeppelin, Ramones, gitu, Guns N' Roses, gitu-gitu sih. Terus pas makin aku dewasa agak misah tuh genrenya tuh, ayah tetap di situ. Akhirnya aku menemukan genre kesukaan aku sendiri. Aku lebih suka ke folk pop gitu, kayak Rex Orange County, terus lo-fi R&B gitu kayak Mac Ayres, Daniel Caesar gitu-gitu sih. Oh, yang baru rilis sekitar 2010 ke atas sih kalau nggak salah. Iya, Jeff Bernard. Kalau yang lagu-lagu dulu juga suka dengerin. Cuman kalau tanda kutip patokan musik aku tuh emang R&B folk pop gitu, lo-fi chill gitu. Sebenarnya kalau gue dengerin suara lu ya pertama kali ya gitu, itu gue langsung kayak mengklasifikasikan tuh suara lu tuh kayak angelic voice gitu. Lo tau Sarah McLachlan gak sih? Oh tahu tapi nggak terlalu dengerin sih. Iya, gue kan dulu waktu jadi penyiar setiap ada yang meninggal Sarah mulu. In the name of maksudnya kayak gitu. Rasanya gue seperti itu ya. Shania Twain gitu. Pas denger suara lu kok agak lebih berat gitu. Terus juga lebih. Dan lu kan khasnya vibra lu di belakang itu kan, yang selalu goyang terus gitu kan di belakang itu kan. Iya lagi. Lu gimana sih maksudnya bisa belajar untuk itu kan teknik yang bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan kan? Mungkin. Nggak tahu ya. Beneran lah susah lah nyanyi Soalnya seperti yang aku pun baru ada vibra itu akhir-akhir SMP. Dulu tuh suka ketika Akil balik ya berarti ya. Kayak akhir SMP udah jauh gak sih? Oh iya. Iya dong, udah mau SMA. Beda, maaf. Iya maaf. Saya bodoh emang. Oke. Oh bagi nih dong suaranya. Jadi waktu akhir SMP tuh masih kayak kalau nyanyi kok gak ada vibranya ya, masih suka tanda kutip kayak dibuat gitu loh. Kalau sekarang high pitch ya. Iya masih kayak tipis lah vibranya gitu. Terus akhirnya explore tuh kayak nyanyi terus menemukan itu sendiri, nggak pernah yang kayak secara sengaja gitu sih. Gimana? Kalau kata temen aku nyanyi suka senyum, jadi nyanyi kayak tipis-tipis gitu. Senyum tipis-tipis. Jadi nyanyi sambil senyum, bukan senyum ya, tapi smiley voice-nya. Jadi kayak lebih gimana sih? Gitu deh Kak, nggak bisa jelasin. Pokoknya kayak sambil senyum, bibirnya tuh kayak senyum, jadi kayak gini gitu. Walaupun liriknya sedih juga senyum gitu. Nggak senyum, nggak. Oh, tipis lah ya. Iya, gitu. nyanyi tipis-tipis. Tapi ada juga yang kadang kayak gitu. Oh iya. Nggak ngerti kan? Sama saya juga. Berarti bokap sempet bikin lagu juga yang ngepop kayak gini sama Aryo Bayu ya waktu. Oh iya banyak, kalau sama Bayu lagunya banyak. Oh malah udah banyak lagunya. Ayah tuh sering banget bikin lagu. Tapi nggak dirilis aja.
Kenapa? Kenapa jadi nanya bokapnya? Mungkin setelah ini tolong undang bapak saya aja boleh. Ini kalau bokapnya datang nih, aduh produser ceweknya pada rame pasti di sini nih. Maaf Ibu Inong ya, udah biasa pasti ya, udah biasa ya. Nah, lo kenapa kalau di cerita lo kan lo bilang lo mendengar lagi lagu itu kalau nggak salah di tahun 2008 yang akhirnya lo teringat gitu. Kenapa sih lo memilih untuk dari sekian lagu ciptaan bokap yang banyak, kenapa lo memilih untuk menyanyikan lagi si Utuh ini? Jujur tuh jadi pertanyaan juga kenapa aku paling ingetnya sama lagu Utuh. Itu aku juga nggak tahu ya. Kayak dipertemukan secara nggak langsung aja gitu. Kayak udah panggilannya gitu suruh nyanyi Utuh. Soalnya ingatnya tuh tahun 2019-an ya. 2019-an tuh aku tiba-tiba, ini lagu Ayah yang ini apa judulnya gitu. Terus dia kayak, dia juga lupa gitu kayak, yang mana ya? Oh iya, terus cari-cari ternyata benar lagu Utuh ini kan. Terus kayak gue pengen sih karena waktu itu rencananya emang yuk keluarin lagu tapi belum bisa nulis karena bingung gitu loh mulai dari mana, nadanya dulu apa liriknya dulu. Terus pas denger itu udah lah ini aja gitu. Nah nggak ada bayangan juga karena itu lagunya jujur Kak, beda banget sama yang aslinya. Itu kayak agak ngerok gitu, bukan ngerok gimana ya, cuman kayak soft rock gitulah intinya. Terus habis itu pas didengerin kayak bisa nih kayaknya kalau diubah-ubah nih, emang ubah gimana gitu. Akhirnya ketemu sama Kak Uga Kauma, jadilah Utuh yang sekarang ini gitu. Beda banget sih. Ini pas lagi musim hujan kayak gini dengerin gini lagi sambil nyetir tuh chill gitu. Aku udah lama gak denger lagu ini by the way. Ada 3 tahun ada gak denger? Oh lebay banget, baru keluar tahun ini Kak. Ya baru berarti gak lama-lama amat lah. Maksudnya biasanya dulu tiap hari, biar di Spotify angkanya nambah. Ini cara culas ini ya, biar naik cuannya ya. Nggak cuannya sih Kak, emang suka aja liat angkanya naik gitu. Ini adalah bukti Virgo kompetitif dia. Iya lagi, aduh kesel banget lagi. Terus pas bokap lo denger ketika lagunya digubah kayak begini, impresi dia pertama kali atau kesannya dia gimana pertama kali? Dia seneng dan melo karena pertama ini lagu pertama aku kan. Terus kayak istilahnya apa ya, karya pertama gitu loh. Ibu sama Ayah kayak melo gitu kayak gitu. Oh akhirnya anakku. Iya gitu. Ada yang bisa dibanggakan. Banyak lah yang bisa dibanggakan dari lo lah. Mau ngomong iya lagi. Enggak Kak, maksudnya ada karyanya gitu, maksudnya karya sendiri gitu kan. Kalau dulu kan suka cover lagu, oh iya pasti ibu kayak iya bisa nyanyi gitu, seneng juga pasti. Pede gitu. Seneng. Terus kemarin mereka aku berasa ya, maksudnya kayak mereka ada rasa kayak senengnya berasa sih. Jadi aku ikut seneng banget sih. Apalagi itu ciptaan ayah juga ya. Dan dinyanyikan sama anak itu pasti rasanya lebih beda lagi. Itu. Aku sendiri waktu take Utuh pada hari H itu bayanginnya ketika ya, maksudnya kayak kalau gue punya pasangan gitu. Terus ngomongnya gitu sih Kak. Enggak gini Kak. Gue takutnya lo gak boleh menyokap gitu. Bukan masalah gak boleh, tapi pas nyanyi itu emang lagi gak ada siapa-siapa. Benar Bener asli. Makanya agak susah waktu take. Gak usah ngegas. Waktu take tuh agak susah gitu. Kalau lagi berimajinasi ya untuk mendalami liriknya. Lo seakan-akan kayak gue bayangin kalau gue punya pasangan dan dia gak mau ngertiin gue, cuman gue doang yang ngertiin dia. Putusin aja. Nah itu dia lagu Utuh tuh gini Kak, kita nggak bisa main putusin aja kan. Maksudnya kita harus mengerti juga. Misalkan dia kayak gitu tuh kenapa, dasar apa. Kalau misalkan keterlaluan sih baru putus. Ketika single terbaru lu kan pada waktunya. Pas nulis ini. Oh itu juga tentang cinta? Enggak, keadaan hati tuh nggak baik-baik aja kan, nggak harus tentang cinta. Maksudnya tentang aku lagi mengambil suatu keputusan yang besar waktu itu. Terus kayak one thing that holding me back itu adalah aku takut orang-orang sekitar aku kecewa, aku takut ayah ibu nggak suka sama keputusan aku gini-gini. Sampai akhirnya udah di titik dimana udah relief, udah kayak berdamai sama diri sendiri. Karena yang waktu itu benar-benar di kepala gue adalah at the end of the day yang lo punya diri lo sendiri. Orang-orang bisa berekspektasi apapun, tapi itu bukan kewajiban lo untuk memenuhi. Ngerti gak sih Kak? Iya. Kayak jadi akhirnya udah tenang, udah berdamai, terus bikin lagu ini. Gue umur 19 tahun gak mikirnya gitu. Bu Inong ini gimana anaknya bisa sedewasa itu Bu Inong? Apa yang terjadi Bu Inong sama anaknya ini? Ketul. Gak tahu ya, kalau aku personally kenapa aku memilih. Sebenarnya lagunya tuh aku udah jadi ada beberapa lagu, terus disuruh milih untuk ngeluarin single. Aku milih ini karena aku rasa aku pengen musik aku itu jadi tempat nyaman untuk orang-orang. Karena aku nulis itu sebagai biar aku
biasanya ya, aku nulis tuh biar untuk menenangkan hatiku. Aku nulis lagu biasanya kayak gitu. Terus musik aku itu sangat dekat sama aku. Aku juga pengen orang-orang tuh pas dengarnya berasa dekat dan nyaman. Karena kadang mereka mungkin susah mencari mana nih lagu yang bisa menemani gua tapi nggak urusan cinta mungkin ya. Soalnya ada beberapa juga aku baca di DM aku ada yang berterima kasih atas lagunya. Sebenarnya itu agak di luar pikiran aku sih. Aku sampai ada yang berterima kasih tuh aku juga jadi terharu. Dia bilang kayak bisa nemenin dia karena dia rasa hidupnya lagi berat gitu-gitu. Aku pengen musik aku tuh menjadi teman untuk pendengarnya gitu loh. Jadi karena aku nulis ini agar aku tenang, semoga yang dengar juga jadi tenang gitu. Aku pengen ngingetin kalau nggak ada salahnya untuk sekali tuh istirahat. Kita inget-inget kita tuh mau kemana sih? Lihat ke belakang kita udah sejauh apa sih? Pat yourself on the shoulder, appreciate yourself, berterima kasih sama diri sendiri karena at the end of the day yang kita punya cuma diri sendiri doang gitu. Betul. Kadang kalau kita mencari kita berlari ke satu tujuan, kalau kita nengok kanan kiri dengerin orang ngomong A ngomong B nggak bakal selesai, journey-nya tuh bakal kemana-mana. Kayak lo lakuin ini buat siapa? Itu kan ada liriknya kan. Memang yang kau kejar apa gitu. Jadi kadang kita harus nanya ke diri sendiri kayak emang yang gue kejar apa sih? Ya juga ya gitu. Emang gue pengen ke situ ya? Enggak sih, tapi kata si A, kata si B lebih baik ke situ. Tapi emang gue pengen enggak gitu. Jadi kadang duduk dan istirahat tuh buat memikirkan hal itu juga gitu. Nulis lagu adalah salah satu cara gue untuk keluar dari keresahan itu sendiri. Acknowledge aja kayak ya nih gue resah nih. Tapi ya udah gitu. Kita let go-nya dengan cara nulis. Abis nulis misalkan lega gitu. Kalau misalkan diingetin lagi pasti resah lagi. Cuman kayak ya udahlah kadang kita harus apa ya? Ya udah aja gitu. Temen gue pernah ngomong nih, gue bilang, udahlah itu tuh perkara ya udah aja kata dia gitu. Maksudnya gimana? Ya udah kadang kalau lu pikir terus tuh malah pusing. Ya udahin aja dia ngomong gitu. Terus gue kayak ada benernya sih. Ya udah aja gitu. Berarti lu jangan sampai jatuh cinta dan bahagia dong. Ntar kalau udah happy gak ada resahnya dong. Gini. Iya juga ya, selama ini gue nulis lagu pas ya memang sebenarnya banyak musisi yang juga bilang ketika paling enak dan paling gampang nulis lagu adalah ketika patah hati. Iya lagi. Oh bener. Tapi bisa juga jatuh cinta itu juga fase-fase nulis lagu tuh. Misalkan kayak ya apa kayak tentang bahagia gitu. Udah pernah belum? Belum. Pernah. Apa? Udah pernah? Iya pernah. Dan udah jadi lirik ada? Udah. Dan akan rilis di mini album? Mini album insya Allah. Wih sedap. Jadi kalau para noise pengen dengerin nanti tungguin mini albumnya di tahun depan yang bisa didengerin. Ternyata bukan hanya keresahan dalam hal yang lain ya, tapi juga keresahan ketika lagi jatuh cinta. Betul. Bisa didengerin nanti gimana sih pemikirannya Satin menuliskan lirik-lirik tentang jatuh cinta. Kayak tentang orang yang selalu ada nih, tapi nggak pernah jadi apa-apa. Terus dia kayak ngomong gitu, kayak gue akan selalu jadi orang yang ada buat lo, walaupun lo bukan milik gue gitu. Oke, ini kayak dari tadi lagunya kayak cinta bertepuk sebelah tangan mulu ya. Ada apa nih? Ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya. Iya kan.